Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan keberkahan, subutul khair wa ziyadatul khair, tetapnya berada dalam kebaikan, bertambahnya berbagai kebaikan kepada kita semua, baik untuk urusan akhirat kita maupun urusan dunia kita. Mudah-mudahan. Nah, kita awali seperti biasa di waktu yang penuh berkah untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dulu ya, memohon ilmu sebagaimana Rasulullah ya setiap pagi itu memohon, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya kajian yang sebelumnya, yaitu tentang masih ya tentang Al-Qur'an, bagaimana supaya kita termotivasi terus untuk lebih meningkatkan ya dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, kita sudah mempelajarinya ya dari bahwa jatuh cinta dengan Al-Quran sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kemarin mulai dari Khalid bin Walid ya, yang seorang pejuang fisabilillah, karena waktunya yang terus berjuang di jalan Allah sehingga menangis ya, karena tidak banyak waktu untuk bersama Al-Quran ya. Nah, padahal beliau dengan penuh kesungguhan ada di medan perang, masih ya merasa tadi ya, karena tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran, merasa menyesal gitu ya. Bagaimana dengan kita yang sehari-hari ya banyak waktu yang kita pakai untuk hal-hal lain gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran untuk kita untuk kembali kepada Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran. Yang kemarin sudah kita pelajari itu ada 5 kewajiban kita ya. Yang pertama adalah mengimani. Nah, berbeda dengan para sahabat, mereka itu yang diutamakan itu keimanan dulu, sehingga ketika Al-Quran datang berangsur-angsur mereka sudah sangat siap gitu ya. Nah, kalau kita jadi hati yang mengimani Quran itu para sahabat ya, mereka itu banyak sekali yang dibimbing ya dengan Al-Quran, hatinya mengimani Al-Quran, sehingga ada cahaya gitu yang membimbing hati mereka ya, karena betul-betul mengimani Al-Quran sehingga kokoh gitu ya keberadaannya gitu ya. Karena kalau tidak ada iman, Quran itu tidak akan berpengaruh, sebagaimana yang disampaikan bahwa orang-orang barat juga ya, mereka ada yang hafal 30 juz gitu ya mempelajari Islam gitu ya, mereka para orientalis hafal sampai 30 juz, tetapi tidak memberikan manfaat untuk mereka gitu, karena tidak didahului dengan iman. Nah, mudah-mudahan kita juga ya iman itu tetap tertancap supaya kelezatan Al-Quran itu bisa kita peroleh gitu ya. Nah, makanya seperti itu. Nah, kemudian kita juga kemarin setelah kewajiban kita beriman adalah tentu saja ilmu ya. Nah, ilmunya bahwa ilmu yang kita gali ya, misalnya cara membaca Al-Quran yang benar, misalnya tentang nasih mansuh, tentang asbabun nuzul, tentang mantuk mafhum. Nah, jadi ketika kita punya ilmunya ya tentang Al-Quran gitu ya, bahwa Al-Quran dengan segala disiplin keilmuannya ya, dari ulumul Quran, itu akan sangat berbeda ketika kita tidak mempelajari hal-hal tersebut gitu ya. Misalnya dalam memaknai satu kalimat, satu huruf gitu ya, yang disertai ilmu itu akan sangat berbeda. Maka harus terus yang mengupgrade kajian-kajian Al-Quran, misalnya bahwa mulai dari menafsirkan, menerjemah gitu ya, melihat Al-Quran dari berbagai sisinya, ada ijazul Quran, ada amsalul Quran gitu ya. Mudah-mudahan kita terus mempelajari ilmunya. Kemudian tentu saja setelah mengilmui ya
mengamalkan ya. Nah, di sini yang paling pokok adalah mengamalkannya, bahwa bukan hanya semata-mata bacaan diamalkan ya. Nah, sebaik-baik keutamaan itu diamalkan. Karena barang siapa baca Quran kemudian amalkan apa yang di dalamnya, maka di hari kiamat Allah akan mengenakan kepada kedua orang tuanya mahkota ya. Nah, seperti itu, ada mahkota yang cahayanya lebih bagus gitu ya. Jadi setelah mempelajari ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah tentu saja mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, Rasulullah itu karena khuluquhul Quran, Rasulullah itu adalah Quran berjalan ya. Rasulullah adalah orang yang paling sempurna dalam mengamalkan Al-Quran ya, karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah, kemudian kemarin sudah juga mendakwahkan ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang 5 itu setelah mengimani, kemudian tadi ya, setelah beriman, kemudian ilmunya seperti apa, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan gitu ya. Jadi bahwa dakwah itu bukan hanya tugas kiai atau ustadz gitu ya, tetapi dakwah itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslimah ya. Nah, di sini mendakwahkan Al-Quran itu adalah termasuk yang khairukum ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, bahwa mengajarkan Quran, mendakwahkan itu adalah investasi pahala jariah ya, yang akan terus mengisi rekening amal kebaikan kita di akhirat. Bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kalian yang mengajarkan Quran ya, belajar Quran dan mengajarkannya. Kemudian tentu saja harus bersabar. Nah, ini dilakukan dengan penuh kesabaran gitu ya semuanya. Bahwa baik bersabar ketika kita mengimani gitu ya, ketika kita mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan. Nah, karena dalam melaksanakan semua itu nggak mudah ya, misalnya ada, jadi butuh kesabaran sebagai bekal gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita ya, sehingga para malaikat ya menyambut orang mukmin itu dengan salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera atas kalian disebabkan kesabaran kalian. Nah, jadi kita perkuat kesabaran dalam mengimani, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Kemudian kemarin sudah dipelajari juga tanda-tanda cinta kita terhadap Al-Quran ya. Tanda cinta kepada Al-Quran adalah senantiasa senang ketika bersua dengan Al-Quran gitu ya. Nah, bahwa kemudian tanda cintanya juga tidak pernah merasa jenuh ya ketika duduk-duduk bersama dan membaca dalam waktu yang lama gitu ya. Kata Utsman, kalau kita hatinya bersih pasti tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran kalau hati kita bersih gitu ya. Kemudian tanda cinta yang lain adalah hati yang selalu dipenuhi rasa rindu gitu ya. Nah, merindukan bahwa perasaan jatuh cinta terhadap Al-Quran itu yang diliputi kerinduan gitu ya, ingin selalu bermesraan dengan Al-Quran. Nah, ini seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tanda cinta dengan Al-Quran, banyak berdialog ya, membaca, merenungi, ada kisah-kisah yang bisa menguatkan jiwa kita, menjadi nutrisi untuk roh kita, ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dalam menjalani kehidupan ya. Nah, jadi merenungkan itu menjadi penguat keimanan. Kemudian tanda cinta yang lain, meyakini ya petunjuk dan arahannya ya, dan kembali ketika ada berbagai masalah apapun, paruduhu ilallah wa rasul gitu ya, kembali mencari solusi yaitu dari Al-Quran. Nah, kemudian tunduk dan patuh ya, tunduk dan patuh, melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang gitu ya. Nah, kemudian berdoa ya supaya kita bisa mencintai Al-Quran. Berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, karena Quran itu adalah milik Allah dan hati kita pun ada dalam genggaman Allah. Nah, kemudian yang lain-lainnya berteman dengan orang-orang soleh gitu ya, ketika kita ingin bagaimana tumbuh rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Nah, kemudian sekarang kita akan tambahkan ya keutamaan-keutamaannya, walaupun ini sering sebetulnya kita bahas, tetapi ya dengan buku yang berbeda, dengan
harus senantiasa diulang-ulang juga ya. Yang pertama adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda, bahwa Allah sudah memberikan anugerah ya atas ketaatan kita ya. Di antaranya yaitu ini, bahwa Allah sudah siapkan ya pahala yang berlipat ganda. Betapa besarnya cinta Allah kepada kita ya, yang sudah berupaya untuk mengejar ketaatan. Kita berlelah-lelah dalam amal soleh. Nah di sini Allah akan memberikan lipatan ganda ya bagi orang yang membaca, merenungi kalimat-kalimat Allah ya, menyediakan ganjaran yang berlipat. Bahkan setiap huruf dihitung ya pahala sebagai pahala kebaikan. Kemudian bi asyri amsalihha ya, bahwa setiap kebaikan itu setiap huruf itu tadi ya hasanah, dihitung satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu bi asyri amsalihha ya, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali pahala ya. Bahwa di sini barang siapa yang membaca satu huruf, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah, maka baginya adalah satu kebaikan. Fal hasanah bi asyri amsalihha, maka satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 pahala ya. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tetapi kata Rasulullah, alifun harfun wa mimun harfun wa alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, sehingga ketika kita membaca alif lam mim itu adalah 30 kebaikan ya, 30 kebaikan. Bahkan kalau nanti di bulan Ramadan itu bisa menjadi bisa sab'imi'ati dhi'fin ya, bisa menjadi 700 kali lipat. Nah jadi alangkah sayangnya ya kalau kita tidak memperbanyak bacaan Al-Quran, karena satu huruf saja satu kebaikan, 10 kebaikan ya, 3 huruf saja sudah 30 kebaikan. Ketika kita membaca surah itu mudah-mudahan berlipat pahala. Kemudian yang kedua adalah diampuni dosa dan tidak disiksa oleh Allah. Nah ini ya, nah jadi mendapatkan ampunan. Jadi betapa beruntung orang yang memperoleh jaminan terbebas dari siksa Allah ya. Apa arti ibadah kita, sholat, saum, zakat kita ya, karena kita tidak mendapatkan rahmat, tetapi mudah-mudahan ya semua itu adalah sebab ampunan diberikan kepada kita semua. Nah bahwa tentu saja kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari dosa, baik dosa kecil, dosa besar, dosa yang terlihat, tersembunyi, dosa lampau atau dosa sekarang, sengaja atau tidak disengaja ya. Saat sendiri kita berdosa, saat ramai, baik kepada Allah maupun kepada makhluk ya. Kadang kita lebih mengingat kebaikan yang pernah kita perbuat ya, ketimbang dosa yang kita lakukan. Kita sembunyi dosa kita ya, sembunyikan dengan rapat ya, ketimbang kebaikan dan amal soleh yang tidak seberapa gitu. Nah ampunan Allah itu begitu luas, begitu besar. Betapa rugi orang yang tidak memperoleh ampunan dari Allah, betapa celaka orang yang tidak mau mengejar ampunan Allah. Bahkan seorang Nabi Ibrahim yang dijuluki Khalilur Rahman ya, kekasih Allah yang maha pengasih, di dalam Al-Quran disebut sebagai salah satu dari 2 uswah hasanah. Doanya itu adalah dan yang amat kuinginkan untuk mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan. Jadi beliau ya sebagai orang yang sudah dijamin ya sebagai Khalilur Rahman, tetapi yang amat kuinginkan untuk mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan ya, di surah Asy-Syu'ara ayat kita baca ya, di surat Asy-Syu'ara ayat 82 ya, bahwa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, walladzi atma', dialah dia yang sangat kuinginkan, ayyaghfira li, untuk mengampuni, khati'ati, kesalahanku, yaumaddin, pada hari pembalasan. Nah bahwa keinginan Nabi Ibrahim yang paling puncak menurut Said Qutb ya dalam tafsir fi Zilalil Quran, harapan semoga Allah mengampuni dosa. Jadi Nabi Ibrahim tidak merasa bebas dari kesalahan, justru senantiasa khawatir ya atas kesalahan yang dilakukannya.
Nah, bagaimana dengan kita bahwa cintai Quran karena Allah mengampuni, akan memberikan kegembiraan dengan ampunannya. Nah, tanyakan pada diri kita, apakah di dalam hati kita sudah terisi Al-Quran? Apakah di dalam hati kita sudah dipenuhi kerinduan untuk selalu membaca, mentadaburi, dan menghafalkan Al-Quran? Nah, di sini ya bahwa di antaranya di hadis riwayat Ad-Darimi, bacalah Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang berisi Al-Quran. Nah, ini ya sudah harus kita renungkan. Bacalah Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati ya, karena Allah tidak akan menyiksa hati. Sebentar. Nah, ini bahwa bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang berisi Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah bagian dari hidangan Allah. Barang siapa yang masuk kepadanya maka ia akan aman. Barang siapa yang mencintai Al-Quran maka bergembiralah, gitu ya. Subhanallah sekali ya, bahwa di sini mudah-mudahan kecintaan kita terhadap Al-Quran, gitu ya, bahwa bacalah ya iqra'ul Quran fa innallaha ta'ala la yu'azibu qalban, ya, bahwa Allah tidak akan menyiksa hati yang hatinya itu betul-betul berisi Al-Quran. Wa inna hazal Quran ma'dabatullah, bahwa Al-Quran itu adalah jamuan dari Allah, ya. Faman dakhala fihi fahuwa aminun, ya, barang siapa yang masuk, gitu ya, masuk ke dalamnya dia akan aman. Wa man ahabbal Quran, barang siapa yang mencintai Al-Quran, falyubshir, ya, maka berilah kabar gembira kepadanya. Nah, mudah-mudahan di hati kita ya betul-betul ya, sebagaimana hadis ini, baca Quran itu Allah tidak akan menyiksa hati yang berisi Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah ma'dabatullah, ya, hidangan Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul semangat untuk mencicipi hidangan Allah, ya, karena barang siapa yang masuk maka hatinya akan aman, ya. Nah, bahwa wa faman dakhala fahuwa aminun, ya, bahwa yang masuk pasti merasa aman. Wa man ahabbal Quran, dan barang siapa yang betul-betul mencintai Al-Quran, ya, falyubshir, maka berilah kabar gembira, akan mendapatkan kegembiraan. Nah, jadi teknisnya itu misalnya kalau di kami ada sebuah komunitas misalnya menghafal. Nah, jadi terus di itu, gitu ya, si targetnya itu walaupun setahun misalnya kita hanya satu surah, misalnya sekarang kami sedang menghafal surah Al-Mujadalah misalnya, itu terus, gitu ya, dibaca pagi siang sore juga, ya, selain apa yang kita targetkan bacaan, ya, misalnya atau tasmi yang lain-lain, supaya kita lebih dekat lagi. Itu memang dengan tahfidz itu sangat membantu, ya. Nah, sehingga kami misalnya di komunitas itu, ya, sekarang sedang Al-Mujadalah dari mulai terjemah, tafsirnya, kemudian dihafal, kemudian imtihannya, ada ujiannya, sehingga betul-betul, gitu ya, kita itu termotivasi, gitu ya, untuk terus menjaga, menghafal, dan mentadaburi Al-Quran. Nah, kemudian mendapatkan syafaat, ya, ini udah sangat populer, ya, bahwa iqra'ul Quran fa innahu karena syafi'an li ashabihi, ya, akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, gitu ya. Nah, bahwa di sini setiap kita, ya, manusia itu bahwa akan berdiri menghadap Allah, akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan nanti di yaumil mahsyar. Nah, pada saat itu tidak ada yang bisa menolong kepada kita kecuali amal kebaikan. Tidak ada yang lebih kita butuhkan pada saat itu kecuali syafaat, ya, pertolongan yang akan menyelamatkan kita dari tuntunan dakwaan, gitu ya. Tidak ada yang lebih kita harapkan pada saat itu, keselamatan dan tanggung jawab besar yang kita tanggung, ya, atas perbuatan yang kita lakukan di dunia. Nah, bagi orang-orang yang ketika di dunianya senang membaca, mencintai Al-Quran, nah, syafaat itu akan datang kepadanya, ya, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat kepada orang-orang yang membacanya. Nah, bahwa yaqra'ul Quran fa inna yaumal qiyamah, ya, syafi'an li ashabihi, gitu ya, bahwa baca Quran sesungguhnya pada hari kiamat nanti Quran itu akan menjadi pemberi syafaat, ya, bagi para pembacanya.
Nah, banyak ya motivasi-motivasi tentang bahwa Al-Quran itu akan menjadi syafaat ya nanti ketika kita di hari kiamat, bahwa innalladzi laisa fi jawfihi syai' minal Qur'an kal bait al kharib ya. Orang yang tidak punya hafalan Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang meruntuh gitu ya. Banyak motivasi kepada kita semua ya. Nah, bahwa ini kemudian mendapatkan nikmat atau derajat kenabian. Nah, subhanallah ya, akan mendapat derajat kenabian ya, derajat kenabian. Nah, di sini bahwa para nabi tentu saja adalah manusia pilihan Allah ya. Mereka adalah yang paling istimewa, yang paling tinggi derajatnya, karena mereka menerima wahyu dari Allah yang menjadi sebab ya karunia besar. Para nabi adalah manusia pilihan. Nah, bagi seseorang yang membaca Quran karena kemuliaan yang terkandung di dalamnya, sungguh ia akan mendapatkan derajat kemuliaan kenabian. Hanya saja mereka tidak mendapatkan wahyu ya sebagaimana para nabi. Nah, ini menunjukkan betapa tinggi derajat kemuliaan bagi orang yang membaca kalam Allah. Nah, di sini ya bahwa barang siapa yang membaca Quran maka sungguh dirinya sudah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diberikan wahyu kepada dia. Jadi sungguh mulia ya Allah meninggikan derajat ya. Sungguh mulia Allah meninggikan derajat orang yang paham dengan Al-Quran ya. Di antaranya dalam babu fadli qiraatil Quran ya, keutamaan membaca Al-Quran itu, bahwa tadi di antaranya Allah ya akan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin, bahwa Allah itu akan meninggikan derajat seseorang ya dengan Al-Quran, dan Allah pun akan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Bahwa subhanallah sekali, dengan ilmu ya Allah akan mengangkat derajat baik ini sampai ke sampai ke mendapatkan nikmat derajat kenabian ya, subhanallah sekali. Kemudian dikategorikan sebagai orang yang baik secara lahir ataupun secara batin. Di sini ya, bagi seorang mukmin Quran itu tidak hanya di mulut saja tetapi juga ada di dalam hatinya ya. Al-Quran itu memberikan cahaya dalam hatinya yang akan menerangi jalan ya ketika dia menjalani kehidupan. Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam hidupnya. Nah, di sini bahwa orang-orang solih ya, perbedaannya dengan orang yang salah ya. Orang-orang yang soleh itu senantiasa mengisi hari-harinya bersama Quran, membaca, menghayati, menghafalkan, mengajarkan, mengamalkan ya. Kebaikan mereka terpancar kapanpun, dimanapun mereka berada. Sementara orang salah membaca Quran itu hanya di mulut saja. Jadi hanya berharap mendapatkan pujian dari manusia ya. Mereka hanya ingin terlihat baik misalnya secara lahir. Orang salah tidak membaca Al-Quran secara lahir dan batin, mereka buruk di sisi Allah. Rasulullah bersabda ya, memberikan perumpamaan. Nah, ini masalul mu'min alladzi yaqra'ul Quran kamasalil handalah. Perumpamaan mukmin ya yang suka baca Quran, bukan handalah, masalul mukmin alladzi yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah bukan handalah, sebentar ya. Sebentar, perumpamaan orang mukmin. Zakum bukan bunda. Itu yang bun yang orang mukmin ya? Iya, orang mukmin baca Quran seperti buah apa? Yang itu yang perumpamaan mukmin sama munafik itu, Bun. Nah, ini bahwa masalul mukmin alladzi yaqra'ul Quran yaitu kamasalil utrujah ya, utrujah. Jadi masalul mukmin alladzi yaqra'ul Quran masalul utrujah. Perumpamaan orang mukmin yang suka baca Quran seperti buah utrujah ya, buah citrus medica kalau di sini. Baunya harum, rasanya sedap. Nah, ini di buku ini tahu contohnya ya. Utrujah itu kalau di bahasa hadisnya ya citrus medis, jadi baunya harum dan rasanya sedap. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran masalut tamroh gitu ya. Masalul mu'min
perumpamaan mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak baca Quran, kama salit tamroh ya, seperti buah kurma. Yang buah kurma itu tentu saja ta'muha thayyib wala rihalaha, manis tetapi tidak ada harumnya ya, rasanya manis tetapi tidak berbau. Wa mathalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang munafik yang baca Quran, kama salir raihanah ya, seperti buah raihanah ya, yaitu sekuntum bunga yang baunya harum tetapi rasanya pahit gitu ya. Wa mathalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hamdalah, yaitu perumpamaan munafik yang tidak baca Quran, kama salil hamdalah, yaitu seperti buah hamdalah di sini kolosin ya, tidak berbau dan rasanya pahit. Nah seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah akan termasuk dalam golongan yang terbaik. Mudah-mudahan ya menjadi manusia terbaik, yaitu yang senantiasa ingin belajar dan mengajarkan Quran. Bagi mereka kebaikan, dan bagi yang lain pun menjadi kebaikan. Jadi tidak hanya memberi manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi menjadi penyebab rahmat ya untuk orang-orang yang sekelilingnya. Jadi sebaik-baik manusia itu yang mempelajari Al-Quran, merenungi, menghayati kandungan ya, mentadaburi kebesaran dan keagungan yang melalui ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan dan mendakwahkan, sehingga pahala jariah pun mengalir terus gitu ya. Nah intinya jika kita ingin menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah ya, harus menghidupkan Al-Quran ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kemudian mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi nanti di surga gitu ya. Nah ini harus bersemangat ya. Tentu saja surga itu levelnya macam-macam ya. Nah ini macam-macam gitu ya. Nah di sini kita diingatkan betapa berharga dan berkahnya usia yang sibuk dengan bertilawah dan mentadabbur Al-Quran. Betapa berartinya setiap orang yang waktunya yang dilalui untuk senantiasa bersama Al-Quran. Tidak akan pernah rugi orang yang menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran, karena balasannya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Karena surga itu kan tertinggi ya, tempat kembali tertinggi. Nah artinya mari kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Allah akan menganugerahkan ya surga dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah nanti ini di hari kiamat ya, pada hari kiamat dikatakan kepada pembaca Al-Quran, Iqra wartaqi ya, bacalah dan naiklah ya, dan tartilkan sebagaimana engkau dulu tartil membaca Al-Quran di dunia ya. Sesungguhnya kedudukanmu di surga itu di akhir ayat yang engkau baca. Nah ini ya, pada hari kiamat akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, baca dan naiklah terus gitu ya, baca dan naiklah. Nah nanti seseorang yang senantiasa menartilkan Al-Quran di dunia ya, nah subhanallah kedudukannya di surga itu di akhir ayat yang engkau baca. Nah subhanallah ya. Kemudian dikumpulkan bersama para malaikat. Tentu saja ini ya, bahwa al-mahir bil Quran ma'asafaratil kiramil baroroh gitu ya, akan dikumpulkan bersama para malaikat. Nah jadi mulianya seorang yang baca Quran sampai nanti dikumpulkan bersama malaikat yang ya, al-kiram ya, yang mulia, al-baroroh ya, yang terus taat. Bahkan malaikat pun kagum terhadap orang-orang yang berbakti, yang senantiasa membaca kalam Allah. Jadi manusia yang diberikan hawa nafsu mampu bersabar untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan kepada kita orang yang membaca Al-Qur'an ya, yang ini tadi ya, al-mahir bil Qur'an ma'asafaratil kiramil baroroh, orang yang membaca Quran ya mahir dalam membacanya, maka akan dikumpulkan bersama para malaikat mulia yang taat gitu ya. Kemudian waladzi yaqra'u, kemudian orang yang membaca wa yata'ta ya, masih terbata-bata, wa syaqun alaih, dan masih merasa berat, falahu ajroni, maka akan mendapatkan 2 pahala. Nah kemudian mendapatkan derajat yang tinggi ya di sisi Allah. Nah ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi manusia saja ya, kita suka mengejar. Nah bagaimana ya menurut kita dengan derajat kita di sisi Allah gitu ya, bahwa salah satu jalan kemuliaan tentu saja berdekat-dekat dengan Al-Quran. Raih kedudukan yang tinggi itu dengan Quran. Sesungguhnya Allah akan meninggikan kedudukan beberapa kaum tadi ya, bahwa Allah akan
yarfa, Allah akan meninggikan ya bihadzal kaum, bihadza dengan Al-Qur'an ini sebuah kaum, dan Allah pun bisa jadi dengan Al-Qur'an itu merendahkan dengan Al-Qur'an. Nah, diantaranya seperti itu. Kemudian mendapatkan pemberian paling utama dari Allah. Nah, bahwa Allah sudah menjanjikan ya, yang orang yang menyibukkan Al-Quran, yang terus mengingatnya, dalam hadis qudsinya ya, barang siapa disibukkan dengan Al-Quran dan zikir kepadaku dan memintaku, maka aku akan memberikan padanya pemberian paling utama yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Nah, kemudian tadi ya sama ini, orang tua mendapatkan mahkota ya, kemuliaan di hari kiamat. Nah, bahwa banyak sekali ya, misalnya anak kalau ingin berbakti kepada orang tua diantaranya, nah salah satu berbakti itu adalah dengan Al-Quran, membaca, diamalkan, maka Allah akan mengenakan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya. Nah, ini hadisnya ya, barang siapa yang membaca Quran, mengamalkan apa yang di dalamnya, maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan kepada orang tuanya mahkota kemuliaannya yang cahayanya sangat luar biasa gitu ya. Tentu saja mendapatkan ketentraman dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi nih tanggung. Nah, jadi akan mendapatkan sakinah ya, ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiadalah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah ya, min buyutillah, sedang mereka membaca Al-Quran, mempelajari. Nah, maka Allah akan menurunkan ketenangan ya, kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah ya, Allah akan menyelimuti dengan rahmat, anzala sakinah ya, menurunkan keterangan, wa hafat ya bihimul malaikah, dikelilingi malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka ya pada makhluk mulia di sisi Allah. Kemudian menjadi keluarga Allah yang berada di muka bumi. Jadi diantara keutamaan ahlu Quran adalah menjadi keluarga Allah di muka bumi. Jadi Allah itu punya keluarga ya di muka bumi, yaitu betapa menunjukkan mulianya orang yang hati dan jiwanya terinsal dengan Al-Quran ya, bahwa Allah memberikan karunia-Nya yang begitu besar, yang senantiasa bermesraan dengan Quran, senantiasa membaca kalam Allah. Mereka adalah orang istimewa bagi Allah. Tentu ya, orang yang diistimewakan itu orang yang diutamakan untuk memperoleh rahmat dan cinta dari Allah. Jadi sesungguhnya Allah itu punya ahlun ya, punya keluarga terdiri dari manusia, sehingga para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Yaitu ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah terakhir ini adab dulu ya, adab secara ringkas kita pelajari supaya membaca Al-Quran semakin berkah ya. Harus memperhatikan adab dalam membaca Al-Quran. Di antara adab-adabnya itu yang pertama adalah harus dianjurkan ya, ini dianjurkan, tidak wajib ya, dianjurkan untuk bersuci dari hadas, membersihkan gigi dulu ya sebelum membaca Quran, memakai pakaian yang sopan, karena Rasulullah bersabda, aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Jadi Nabi sangat menekankan supaya kita menjaga kebersihan gigi ya, karena kebersihan gigi ini mengundang ridha Allah. Beliau bersabda bahwa siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Nah, jadi siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah ya, sehingga Nabi ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli shalah. Seandainya an asyqa ala ummati, aku tidak itu ya memberatkan, seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku akan suruh mereka untuk bersiwak ya inda kulli shalah, setiap sholat. Nah, tetapi tidak diitukan karena takut memberatkan umatnya, tetapi kalau kita yang berupaya gitu ya, setiap sholat atau setiap itu bersiwak ya, membersihkan mulut, ini akan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja dianjurkan menghadap kiblat ya. Ibnu Umar, Rasulullah bersabda bahwa posisi duduk paling mulia adalah dengan menghadap kiblat. Nah, ketiga membaca ta'awudz ya, ketika membaca Al-Quran itu tentu saja ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah ya, maka hendaklah minta pertolongan kepada Allah minasyaitonir rajim. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surah kecuali surah At-Taubah.
Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca, karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mereka itu mendengar Al-Quran tetapi mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya gitu ya. Padahal orang munafik itu tiap hari tiap hari baca gitu ya, tiap hari di sisi Rasulullah gitu ya, tetapi mereka hatinya sangat keras ya, bahwa mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Apakah am ala qulubin aqfaluha ya afala yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa mereka tidak merenungkan kandungan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha ya, adakah kunci ada apakah ada kunci di hati mereka gitu ya? Nah di sini bahwa tujuan utama Allah menurunkan Quran itu ya supaya Quran itu direnungi, diamalkan. Allah berfirman bahwa ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayat dan supaya mendapatkan pelajaran ya, orang-orang yang punya pikiran ya. Kemudian yang kelima adalah berusaha khusyuk ya, memusatkan hati hingga perasaan terbawa apa yang dibaca. Allah berfirman, sesungguhnya orang beriman itu adalah mereka alladzina amanu idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum ya, bergetarlah hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Nah jadi kalau ini ya, mudah-mudahan kita juga merasakan getaran ya, ketika di sini digambarkan orang yang beriman itu ketika menyebut nama Allah itu bergetar, dibacakan ayat Allah itu bertambah keimanan. Nah, jadi di antara sifat orang soleh adalah mereka tertunduk khusyuk, menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran. Nah di sini ya, katakanlah berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman ya. Sesungguhnya orang yang diberi pengetahuan sebelum Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka bersujud dan berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk gitu ya. Keenam, berusaha membaca dengan benar gitu, jelas, serta dengan suara yang bagus gitu ya. Allah berfirman ya dalam surah Al-Muzammil, warotilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Yang dimaksud dengan tartil ini adalah membaca dengan pelan, jelas setiap hurufnya gitu ya. Rasulullah menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda ya, zayyinu aswatakum bil Quran, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Ketujuh, boleh membaca Quran sambil berdiri ya, misalnya di atas kendaraan atau dalam keadaan berbaring. Allah berfirman ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ya, bahwa mereka yang mengingat Allah sambil berdiri gitu ya, atau sambil duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Rasulullah pernah membaca surat Al-Fat ya di atas kendaraannya ketika menaklukkan kota Mekah. Aisyah pernah menceritakan bahwa Nabi pernah berbaring dan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain ya, sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi bersabda, orang yang sholat itu bermunajat kepada Allah, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Jadi Nabi menegur ya, orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu seperti orang yang menempahkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah diam-diam. Kesembilan, Rasulullah sudah melarang ya menghatamkan Quran dari 3 hari. Misalnya karena terlalu cepat ya, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, orang yang membaca Quran kurang dari 3 hari maka tidak akan dapat memahaminya gitu ya. Rasulullah pernah memerintah kepada Abdullah bin Umar supaya menghatamkan Quran itu setiap 7 hari sekali. Setiap 7 hari sekali gitu ya. Tetapi memang kalau para hafiz ya, hafiz misalnya, mereka kan berbeda ya cara baca kitanya. Misalnya banyak ya, Imam Syafi'i juga yang situ nakhatmatan ya 60 hatam ketika beliau dalam bulan Ramadan misalnya.
Ke-10 melakukan sujud tilawah ya ketika ada ayat sajdah. Siti Aisyah menyampaikan ketika Rasulullah melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berulang kali ya. Wajahku bersujud kepada Tuhanku yang sajada wajhiya lilladzi khalaqa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi gitu ya. Nah, demikianlah beberapa adab dalam membaca Al-Qur'an. Seorang mukmin ya harus tidak hanya bersemangat dalam membaca tetapi juga memperhatikan adab-adabnya ya, dan senang gitu dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga Allah membimbing kita semua ya untuk bisa mengamalkan semuanya. Nah, sudah ya untuk hari ini, mudah-mudahan semakin bagus ya interaksi kita dengan Al-Quran. Kelima kewajiban interaksi tadi ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita gitu ya, kemudian juga memperhatikan adab-adab, kemudian semakin hari semakin dekat dengan Al-Quran. Nah, mungkin hanya itu saja ya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Semangat untuk menanti ya syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengistimewakan Al-Quran, karena Ramadan itu tidak akan istimewa ketika tidak mengistimewakan Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bun. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Jazakillah khairan katsira. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, selesai sudah acara kajian di pagi hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.